Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan kesempatan ya untuk belajar di kelas perkenalan metode sekejap. Ya. Nah, apa itu metode sekejap? Saya akan memberikan gambarannya. Di sini ada yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum. Belum pernah, saya belum pernah. Belum. Oke, siap. Jadi benar-benar masih polos ya, gitu. Nah, di sekejap ini mungkin ketika kita mau belajar bahasa Arab, atau belajar ilmu-ilmu syar'i, terkadang kita suka ada rasa was-was ya. Waduh, saya belum bisa bahasa Arab, belum pernah belajar gitu ya. Atau mungkin, aduh saya bacanya masih kurang bagus misalnya. Atau, waduh saya nulis Arabnya kurang bagus gitu ya. Nah, di dalam metode sekejap ini kita tidak belajar untuk cara membaca. Ya. Jadi kalau ada yang masih terbata-bata atau masih tajwidnya belum tahu, di sini kita tidak belajar cara membaca. Jadi kita belajar menerjemahkan. Nah, atau mungkin ketika kita menulis, kita nggak terlalu fasih nih nulis bahasa Arabnya gitu. Nah, di sini kita tidak belajar untuk menulis, ya. Kita belajar menerjemahkan. Nah, di dalam program sekejap, ya, ini kita program yang mudah dan cepat untuk menerjemahkan dan memahami makna dari Al-Quran. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kita yang hadir di sini, ya. Di sini ada Bu Dewi juga, ada Bu Ika, ahlan wa sahlan, ya. Insya Allah kita menjadi orang yang terbaik. Amin. Amin, amin. Kita mau belajar Al-Quran dan mudah-mudahan ya, ketika kita belajar Al-Quran, kita juga mau mengajarkannya. Ya, nanti kalau Pak Gede ikut, Bu Anda ikut, Bu Dewi, Bu Ika, Bu Titi juga ikut untuk belajar. Nanti orang-orang di rumah juga ikut diajarin. Karena ketika kita belajar, itu kan cuma kita paham ya. Tetapi ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, kan kita jadi lebih paham ya. Itu salah satu metode untuk kita lebih memahami ilmu ya, ketika kita mengajarkannya. Apalagi kita membantu orang untuk belajar ilmu Al-Quran. Gitu ya, Masya Allah itu luar biasa baiknya. Ya. Nah, di pusat pelatihan sekejap ini, kita belajarnya seperti apa? Ini sebenarnya metode sekejap ini diperuntukkan ya untuk orang yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Di sini tadi Bu Titi, Pak Gede, Bu Anda juga. Ini panggilannya Bu Anda ya? Bu Lucy. Oh, Bu Lucy. Oke. Maaf ya Bu Lucy. Bu Lucy Iya, sama-sama. belum belajar bahasa Arab. Iya. Nah, sekarang Bu Ika atau Bu Dewi sudah pernahkah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah tapi belum lanjut sampai advance. Oke. Belum lanjut sampai advance itu maksudnya belajar syaraf nahu atau? Enggak, awal-awal aja. Apa tuh awal-awalnya? Iya, mungkin belum deh. Oh, belum deh. Belum aja deh. Iya. Kalau Bu Ika
Kalau Bu Ya Ika saya udah. kenal Bu Ika nih. Iya. Bu Ika mah bisa. Tapi gini Bu Ika, walaupun Iya. misalnya kita sudah belajar Nahwu Syaraf, udah bisa Arab Gundul, di metode sekejap ini kalau kita mau menjadi pengajar, itu tetap harus masuk di level 1 dulu. Iya. Saya Ya. itu belum bisa baca gundul kok. Baca gundul belum bisa. Kan tinggal baca aja Bu Ika. Masalah harokatnya salah sih nggak masalah, yang penting kan baca. Iya. Iya. Oke. Nah, di sini ada teman sekelas saya Bu Andriasni. Bu Andriasni ini dari Padang ya Bu. Sebenarnya saya itu juga masih belajar di sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sendiri juga masih belajar di sekejap, dan insya Allah hari Ahad pekan depan saya ujian gitu ya, saya sama Bu Andriasni satu kelas. Nah, tadi seperti yang saya bilang sama Bu Ika, walaupun kita sudah pernah belajar Nahwu Syaraf segala macam, saya pernah belajar di mana-mana, ketika kita mau mengajar di metode ini, kita harus masuk dulu di level 1. Nah, ketika di level 1, pada saat itu nanti akan ada training of trainers ya. Nanti di situ kita ikut baru, nanti kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi trainers. Di sini bilangnya trainers ya, menjadi pengajar. Nah, metode sekejap ini cocok untuk orang yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Bu Andriasni ini belum pernah belajar bahasa Arab ya, Bu? Baru Belum pernah belajar sama model sekali. kayak gini, ya. Buta, bahasa Arabnya buta. Betul. Bukan orang Arab. Di sini ada yang orang Arab. Saya hidungnya aja udah nggak kelihatan Arab ya. Matanya juga udah nggak kelihatan Arab. Nggak pernah sekolah formal bahasa Arab. Adakah di sini yang pernah pesantren? Enggak. Nggak ada kayaknya. Nggak Ada kayaknya ya. Berarti nasibnya sama nih. Sama nih, saya juga gitu. Saya bukan orang Arab, ya, nggak pernah sekolah di sekolah formal bahasa Arab. Saya SD, SMP, SMA, sekolah negeri biasa. Terus kuliahnya saya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jadi jauh banget ya, nggak belajar seperti nggak ini. nyambung. Betul. Nah, nggak nyambung ya Bu. Tapi jadi guru agama. Amin. Arab. Amin, betul. Nah, gimana tuh hebatnya Bu Desi itu. Terima kasih Bu. Nah, di metode sekejap ini, kita ini diberikan bagaimana caranya memahami ketika kita membaca Al-Quran, itu kita paham. Atau ketika kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, itu juga kita lebih mudah dan cepat untuk pahamnya. Ya. Nah, dulu nih pernah saya, ada beberapa orang yang nanya, Mbak, bisa nggak kita itu memahami Al-Quran tanpa ilmu Nahwu Syaraf? Selalu saya dulu bilang, nggak mungkin. Gitu. Tapi ternyata begitu saya ikut metode sekejap ini, mungkin. Gitu ya. Ini salah satu contohnya Bu Andri. Nanti Bu Andri kalau boleh nanti bantu saya, ini ya Bu, kertas ajaib ya Bu. Bisa kan? Kertas ajaib 1. Ya. Nah, nanti ya Bu. Oke, nah di sini penyusunnya sekejap ada Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris. Ya, Ustadz Ihsan ini alumni dari Darun Najah, ya, pesantren Darun Najah Jakarta, dan alumni Universitas Islam di Madinah. Ya, kalau saya pribadi pernah ketemu sama Ustadz Nur Ihsan juga. Nah, kalau Bu Andriasni karena beliau di Padang cuma via Zoom ya Bu, waktu itu kita ngobrol ya sama Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz Nur Ihsan ini juga punya adik di Makassar, itu di lembaga, di komisi dakwah di Makassar ya, di MUI Makassar, itu juga ikut metode sekejap, ikut belajar dan ikut TOT, Training of Trainers bareng sama saya. Artinya, walaupun adiknya beliau itu udah ustadz, udah mengajar bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab di Makassar gitu ya, tetap ketika mau jadi pengajar tetap harus mengikuti level 1 dulu. Belajar model kayak saya, kayak Bu Andri gitu, mesti setoran hafalan segala macam, tetap seperti itu ya. Nah, ini beliau ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya kepada Allah supaya kita memahami Al-Quran.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni Warzuqni fahman. Rabbi zidni. Rabbi zidni ilman Warzuq warzuqni fahman. Di sini kita ada tagline-nya. Kalau saya bilang paham Al-Quran, tangannya begini, mudah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Walaupun off cam nggak apa-apa ya, yang penting kita semangatnya. Paham Al-Quran? mudah. Insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi ya, lebih semangat. Paham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Kenapa kita harus menanamkan mindset ini? Karena ketika kita menanamkan mindset ini, pada saat kita mengerjakan PR, menerjemahkan gitu ya, ketika kita lagi mungkin down karena merasa kok kita nggak ketemu, kok sulit gitu ya, kita harus punya mindset ini ya, bahwa untuk memahami Al-Quran itu insya Allah mudah ya, harus berpositif thinking kepada Allah, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab bukan untuk nyusahin kita, ya kan, pastinya gitu ya. Ini pasti karena Allah sayang sama kita, ya. Nah, seberapa yakinkah kita yang ada di sini bahwa Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan kita bagi dunia dan akhirat? Sangat yakin. Sangat yakin. Ahlan wa sahlan. Insya Allah yakin. Masalah. Yakin. Jadi tidak yang posisi tidak yakin, saya yakin, sangat yakin tidak ada di sini ya. Iya, Posisi yang kurang yakin juga nggak ada di sini. Yakin sekali. Yakin sekali, sangat yakin. Sangat Ya, sangat yakin. Ya. Nah, kita sangat yakin Al-Quran adalah sebagai hidayah. Ya, ini seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sangat yakin ya, Al-Quran ini adalah sebagai hidayah ya, sebagai pedoman hidup kita. Ketika kita sangat yakin, seberapa paham kita terhadap Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran tanpa membaca terjemahannya, apakah kita tahu maknanya? Belum. Sangat paham? Adakah yang di sini sangat paham? Belum. Ada orang membaca Al-Quran, kita dengar, oh ini ayatnya tentang ini. belum. Berarti kategori sangat paham tidak ada ya? Kategori paham ada di sini? Belajar sekejap dulu. Oh, belajar sekejap. Berarti artinya kurang paham ya. Berarti artinya kurang paham. Sip. Bu Andriasni sama Bu Sri Mulyati kebetulan teman sekelas saya. Ahlan wa sahlan Bu Mary. Ini Bu Mary teman sekelas saya kan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mary ini luar biasa loh. Bu Mary ini teman sekelas saya. Saya udah pernah ketemu sama Bu Mary juga. Bu Mary ini mu'alaf. Bu Mary mu'alaf dan baru belajar juga ya Bu ya? Iya. Masih terbata-bata gitu, tapi semangatnya luar biasa. Saya bilang sama Bu Mary, bikin akun YouTube Bu Mary, karena Bu Mary mu'alaf gitu kan, harus yakin ya. Jadi di pelajaran sekejap ini kalau bisa mengajak orang lain untuk ikut belajar ya. Iya, disupport terus nih sama Bu Desi. Iya, Bu Mary Perlu bisa support tuh. terus nih. Bisa ya. Kita belajar buat YouTube ya Bu Mary. Iya, habis ini ya Bu, habis kita ujian. Ya, habis ujian Bu Desi yang ngajarin kita. Iya. Nah, sekarang kenapa kita kurang paham terhadap Al-Quran? Kita baca-baca aja kan ya. Tapi Ya. kalau kita mau ngerti, kita lihat terjemahannya. Kenapa kita kurang paham? Padahal kita sudah lama menjadi Muslim, ada yang dari lahir ya. Kalau Bu Mary mu'alaf. Sudah sering baca dan dengar Al-Quran karena memang kebetulan kita tinggal di Indonesia yang memang kita bisa sering dengar orang baca Al-Quran ya.
gitu ya, sering Iya. lihat orang sholat gitu. Kalau mungkin tinggal di luar negeri, Eropa, Australia, Amerika mungkin cukup sulit ya. Tapi sekarang udah banyak. Ya, tapi tidak sebanyak di Indonesia. Nah, Iya. kita merasa kurang, walaupun kita sangat yakin, tapi kita kurang paham karena kita orang Indonesia, bukan orang Arab gitu ya. Iya. Tapi belum tentu loh orang Arab itu juga ngerti gitu ya, karena Iya. bahasa yang digunakan itu, bahasa Al-Quran itu bukan bahasa percakapan. Sama ketika kita bahasa Inggris ada bahasa percakapan dan ada bahasa secara grammar. Iya. Kalau di Al-Quran itu bahasanya secara grammar. Ya. Sekolah umum bukan sekolah pesantren. Di sini adakah yang sekolahnya pesantren? Bu Tidak Ika, ada. Bu Dewi, sekolah pesantren? Enggak pernah. Enggak pernah Tidak. juga. Umum, kalau umum. Tidak. Ya, ahlan wasalan Bu Farida. Ya, berarti sama ya, kayak saya ya. Sekolahnya umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lulusan lokal, kuliahnya ada yang di Timur Tengah atau ada yang kuliah di pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu Islam? Enggak. Enggak ada. Berarti nasibnya sama semua nih. Tidak. Ya. Berarti memang cocok belajar di sekejap ya. Masya Allah. Kita pengusaha, karyawan, ya, atau mungkin ibu rumah tangga, yang jelas bukan ustadz ya. Saya juga bukan ustadz, karena saya perempuan. Ustazah. Calon ustazah. Ya. Amin, Calon amin. ustazah, calon ustazah. Amin. Kalau di sebenarnya artinya ustadz atau ustazah itu tuh sekelasnya profesor, Iya. ya, lebih tinggi dari seorang guru gitu ya. Iya. Kalau di sini kan Profesor. kesannya ustadz atau ustazah guru ngaji gitu ya. Iya. Ya, padahal aslinya sekelas profesor. Nah, kita yakin ya, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Itu banyak banget ya ayat-ayatnya kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Salah satunya, sesungguhnya Allah Allah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ada di ayat lain, di surat lain, Allah menurunkan dalam bahasa Arab karena tidak ada kebengkokannya. Bahasa Arab ini luar biasa mudah sebenarnya ya. Cuma mungkin karena kita dari kecil itu terbiasa bahasa Indonesia, terus hurufnya huruf Latin semua ya, bahasa Inggris gitu. Begitu belajar bahasa Arab dengan tulisannya dari kanan ke kiri, itu mungkin cukup sulit ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan bahasa lain, mungkin di sini ada yang pernah belajar bahasa Korea atau Jepang atau Mandarin, mungkin bisa mengkomparnya bahwa bahasa Arab itu jauh lebih mudah. Ya, tetapi di sini kita tidak belajar bahasa Arabnya secara grammar ya. Nah, Bahasa Rusia juga sulit, bahasa India juga. betul, Kan Rusia, tulisan India. betul. Kalau di dalam bahasa Arab itu tulisan huruf hijaiyah itu cuma berapa? 20 berapa ya? 26. 26. 20 ya. Terus ditambah harokat. Ya. Iya. Kalau tulisan Mandarin banyak. Ya. Lebih banyak. Ya, Mandarin banyak sekali. segala macam, Korea juga banyak. Ahlan wasalan Bu Novia. Nah, ada 3 alasan mudah untuk paham Al-Quran. Yang pertama, itu Allah telah menjamin kemudahannya. Makanya tadi tagline kita adalah paham Al-Quran Dengan mudah. Allah. Allah, ya. Allah telah menjamin kemudahannya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi ngerjain PR gitu ya, ada menemukan kesulitan, kita harus mindsetnya Allah tuh telah menjamin kemudahannya. Dan ayat ini berulang ya di dalam surat Al-Qamar. Dan sesungguhnya kami dalam kurung Allah ya telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Kalau di dalam mushaf ya menjadi peringatan. Ya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu dia. Ya. Nggak mau Yang rugi. pertama.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak ayat yang berulang. Ini ayatnya ini sangat sangat fenomenal ya, sangat sering diucapkan. Ini kira-kira ada di surat apa ya? Surat apa ya? Ar-Rahman. Oh Rahman. ya, Betul, Rahman. Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. 41 Betul. kali. Satu Kira-kira kali. berapa kali diulangnya? 31 kali. 31. Masya Allah. 41. 31 atau berapa itu? 41. Terus 31. Oh, 31 ya. 41. Pokoknya satu di belakangnya. oh gitu. Terus Wabi ayyi ala yadikukum Ya. tukadzib. Oh iya. ayatnya ada berapa totalnya surat Ar-Rahman? Ar-Rahman, aduh lupa. Itulah kalau nggak diulang, pelajaran nggak diulang. 78. Ini kebanyakan ibu-ibu nih ya. Ya. Kalau seandainya 78, 31 kali diulang dari 78 ayat, kira-kira itu diskonnya berapa persen? Nah, kalau ibu-ibu tuh paling cepat tuh kalau diskon. Hampir 50 lebih. Hampir 50. Hampir Hampir 50. Hampir Ya. 40. Anggaplah 40%. Kalau kita belanja nge-mall, Bu, ada baju bagus, gamis bagus, diskon 40%, pikir 2 kali nggak? Iya, langsung digait. Ya, langsung digait ya. Nah, ini jadi Allah udah menjamin kemudahannya, banyak ayat yang berulang, ya kan? Sebenarnya kan mudah ya. Nah, Udah. yang ketiga, Rutin. banyak kata yang serupa dan sering berulang. Di sini teman-teman saya yang sudah pekan depan mau ujian gitu ya, sudah merasakan ternyata banyak ayat yang berulang dan kata-kata yang berulang ya. Ya. Kita merasakan kayaknya kita udah nerjemahin ini nih di ayat berapa ya? Hah, ternyata banyak yang berulang gitu ya. Nah, Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan berulang-ulang. Ya, ini ada di surat Az-Zumar ayat 23. Nah, inilah yang akan ditunjukkan lewat metode sekejap. Paham Al-Quran? Mudah. Udah. Insya Allah. Mantap. Ini yang mau ujian suaranya kenceng nih kayaknya, udah semangat. Siap ya Bu? Insya Allah pekan depan kita ujian. Amin. Ya. Nah, tadi Allah sudah menjamin kemudahannya, ada ayat yang berulang dan juga ada kata-kata yang berulang. Yang Ada fokus 3, belum ya? ya, ini ada 3 aksi utama tindakan untuk kita mudah paham Al-Quran. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ya. Banyak sekali keutamaan, lebih dari 100 keutamaan ketika kita belajar ilmu syar'i. Salah satunya adalah didoakan malaikat dan seluruh makhluk, baik di udara, di darat, di dalam tanah, di dalam air, baik air tawar, air laut, air payau, itu kita didoakan supaya kita masuk surga. Dimudahkan jalannya. Luar biasa kita mendapatkan keutamaan itu. Setan bakal goda nggak? Yang goda. Ya. Siapa yang mau mencari Allah, menuju Allah, ya pasti banyak godaannya. Setan pasti goda. Dan semakin banyak keutamaannya, pasti godaannya banyak. Karenanya kita harus fokus. Harus fokus ya. Kalau nggak fokus, ya bakal ada ketinggalan ya. Ini Bu Sri, Bu Mary, Bu Andreas nih teman-teman saya tuh kita ngerasain selama kita berjalan di belajar ini, kita belajar 20 pekan ya. Itu beberapa kali kita nggak fokus ya Bu ya. Karena Ya, ada kayak Bu Sri Mulyati waktu itu anaknya sakit, kebetulan juga beliau ada kerjaan juga. Bu Mary juga waktu itu juga ada kesibukan, terus pas umroh juga ya Bu ya. Bu Andreas nih pas ibunya meninggal gitu tuh udah langsung nggak fokus. Awal-awal malah Bu Andreas nih tensi tinggi. Iya. Kita belajar ya, stres, kontrol ke rumah sakit gitu ya. Itu awal-awal belajar saya ingat benar semua pada curhat sama saya yang tensi tinggi, yang diabetesnya pada naik semuanya gitu ya. Nah, ini kita harus fokus dan sesama teman itu kita harus saling menyemangati. Ya, harus saling menyemangati karena di dalam belajar ini, belajar apapun kalau kita tidak saling menyemangati udah nanti akhirnya
putus tengah jalan, ya. Iya. Nah, ini kita harus fokus. Yang ketiga, menggunakan metode belajar yang lebih cepat dan mudah. Di sini tadi ada yang bilang sudah pernah belajar Nahwu Syaraf ya, atau belajar Bu Dewi, tapi katanya masih yang awal-awal ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, mungkin ketika dulu pernah belajar bahasa Arab, kok nggak ngerti-ngerti ya, gitu. Kok sulit ya? Mungkin metodenya buat kita nggak mudah, gitu ya. Mungkin rumit seperti itu. Nah, insya Allah ini adalah metode belajar yang menurut saya paling mudah untuk orang-orang yang belum pernah belajar bahasa Arab, termasuk yang usianya juga bukan remaja lagi. Lanjut. Bu Andrias nih kalau boleh tahu berapa usianya, Bu? 63 habis, mau 64. Oke. Bu Mary? 63. 63, oh seusia ya. Kalau Bu Sri Mulyati? 60. 60. Kebayang ya teman sekelas saya 60-an. Terus ada 70-an, ada 80. Saya 64 Bunda, Bu Farida. Bu Farida berapa? Bu Farida berapa? Bu Farida 64. 64. Ini Bu Farida yang ini bukan, Bu? Yang di Yang di Perum. Hah? Yang di Perum angkatan 4. Angkatan 4 ya. Oh iya, Bu Farida. Yang ya. lagi belajar juga. Saya Betul. serang sesin sama Ibu. Iya, Desi. betul. Iya, Bu Farida, betul. Bu Farida temannya Bu Desi ya. Bu Desi di sini temannya Bu Lucy. Gitu. Nah, Bu Farida pernah belajar bahasa Arab belum sebelumnya? Enggak, cuman ini aja suka buka-buka kayak gitulah. Oh, oke. Nah, Bu Farida baru di pekan ke-6 ya, Bu? Belajar ya? Baru pekan ke-6 ya? Oke. Ya, betul Bunda Desi. Ya. Oke. Kan ke-6. Ya. Ini habis ya. Ini ibaratnya kalau kita mau ke, karena saya posisi Jakarta ya, mau ke Surabaya lah ya. Berapa jam kira-kira kalau naik bis? Bukan naik mobil ya, naik bis. Ya 20 jam lah. 20 Satu jam. Ya. Naik bis ya. Oke. Ahlan wa sahlan, ini Bapak atau Ibu ya? Bu Uki Ruliati atau Bapak? Selamat datang. Kalau naik kereta ke Surabaya kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat lah. Lebih Karena cepat ya. Bus Walaupun ada sekarang macetnya. ya walaupun sekarang ada tol bisa jadi lebih macet ya. Ya. Oke. Kalau dari Jakarta Surabaya naik pesawat Lebih cepat. lebih cepat ya, bisa 1,5 jam. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh metode sekejap. Jadi kita tuh naik pesawat, nggak perlu naik bis atau naik kereta yang lama. Inilah yang cepat. Sekejap itu ada singkatannya ya, sekejap. Se-nya itu adalah sistematis. Materinya diatur secara sistematis, secara bertahap, dari yang paling mudah dipahami sampai yang mulai untuk belajar bahasa Arabnya. Ya, kita tuh hafalannya itu awal-awal nggak pakai bahasa Arab ya. Awal-awal itu mungkin Bu Sri Mulyati kali ya. Boleh Bu, hafalan kita itu pola warna sama pola itu Bu. Pola warna, pola angka. Pola garis sama pola angka. Pola garis lah Bu. Hafalan kita seperti ini. Hijau sekarang. Ya, Hijau. Bu Sri Mulyati, Bu Andri. Hijau. Pola garis aja ya, Bu. Pola garis saja, pola garis. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Makasih Bu Sri. Seperti itulah hafalan kita. Kenapa seperti itu? Gitu ya, nanti akan ada makna-maknanya. Jadi begitu dari awal kita tuh dikasih program ini, kita belajar menerjemahkan Al-Quran, tetapi kita tidak langsung disuruh, oh ini ngafalin yang Arabnya dulu. Nggak gitu. Kita setelah pekan ke-5 baru mulai ngafalin yang Arabnya.
Ya, di pekan-pekan awal itu masih pakai bahasa Indonesia. Pekan-pekan 5, pekan 6 baru mulai Arab tapi dicampur sama terjemahan, ya, seperti itu. Itu sistematis. Jadi secara bertahap dari yang paling mudah dipahami. Yang kedua kerap, yang sering. Ya, yang sering. Jadi kata dan pola yang sering digunakan. Kalau mungkin ada yang pernah belajar sebelumnya, ya, metode-metode bahasa Arab. Nih hafalin sekian kata, gitu ya. Contoh kata ganti. Kata ganti itu ada 14. Kita langsung disuruh ngafalin 14. Di sini enggak. Di sini didiskon. Cuma 6. Kalau dari 14 ke 6 berarti berapa persen tuh? Diskonnya banyak banget ya. 75%. 75% ya. Ya, tadi beli baju 40% gitu. Begitu lihat 75% langsung ambil lagi ya, gitu. Nah, ini jadi saya tuh Bu Andri tuh waktu pertama tamat selalu bilang gini, masa sih ini mudah? Yang Bu ya dulu ya. Saya bilang ini banyak diskonnya Bu gitu. Pas Bu Andri lihat di dalam buku itu, oh iya benar gitu kan. Ini banyak diskonnya gitu ya. Karena untuk level 1 kita hanya yang kerap. Yang kerap itu berarti yang sering. Jadi kita tidak oh ini harus hafalan ini, oh harus gini, ya, tidak. Nah, JAP-nya itu adalah jalan pintas. Jalan pintas. Nah, di dalam sekejap ini untuk level 1 itu ada 20 pertemuan. 20 kali pertemuan pelajaran ditambah 2 kali, itu yang pertama ujian awal atau ibaratnya mid test, yang kedua itu ujian akhir. Dan 1 kali pertemuan itu kita 2 jam. 2 jam. Seperti itu. Ya. Ini baru tahap awalnya. Nah, sekejap ini alhamdulillah mendapatkan penghargaan internasional ya dari Universitas Malaya Kuala Lumpur di Malaysia pada bulan November, akhir November 2019. Nah, ini musafnya sekejap. Musafnya sekejap itu ada ukuran A4 dan ada ukurannya A5. Ya, A4 seperti biasa. Tetapi untuk musaf ini kita menggunakannya nanti di level 2. Di level 1 kita tidak menggunakan musaf ini. Di level 1 kita menggunakannya ini buku warna merah. Ini bukunya metode. Ya, dan yang kedua itu buku warna hitam, itu adalah kamusnya. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, kamus bahasa Arab itu ada 2. Yang satu beratnya 2,3 kilo, yang satu lagi 1,7 kilo. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, dua-duanya harus kita bawa, 4 kilo mesti kita bawa. Tapi di kamus sekejap ini kayaknya nggak ada 1 kilo ya. Karena kalau kita kirim buku ini cuma 1 kilo lebih dikit. Berarti diskonnya banyak banget ya. Kamus itu yang tadinya sangat berat, sangat besar gitu ya. Kalau ada yang pernah tahu kamus bahasa Arab itu seperti apa gitu ya. Ini di kamus sekejap nih tipis. Kalau bisa melihat saya ya, sebentar ini saya stop share dulu. Ini kamusnya, kamusnya tipis seperti ini nih, tipis ya? Iya. Kamusnya tidak seperti kamus bahasa Arab yang kalau Arab Indonesia itu 2,3 kilo tebal. Ya, yang Indonesia Arab 1,7. Jadi kalau dulu saya belajar bahasa Arab bawa 2 kamus itu, ya, udah kayak fitness, ya. Nah, kalau di sekejap ini kita hanya di kamus yang hitam sama di buku metode yang warna merah. Nah, seperti inilah mushafnya sekejap. Selain mushaf ini pastinya tidak ada terjemahan ya di bawahnya ya, karena nanti kita akan menerjemahkan nih di sini gitu. Kira-kira apa nih bedanya sama mushaf-mushaf lain yang ada di rumah kita?
Berwarna. Berwarna. Nah, warna. Warna. Warna-warna. Oke, warnanya apa aja? Hijau, hitam, Merah. Hijau, hitam, merah, biru. biru. Oke. Selain itu, Ada garis di bawahnya. ada garis di bawahnya. Selain garis, Angka. angka. Betul. Jadi di sekejap ini kita mempelajari yang pertama adalah pola warna. Ya, tadi ada warna hijau, merah, biru, hitam. Yang kedua, kita mempelajari pola garis yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Sri Mulyati. Ada pola garisnya, garisnya juga ada berwarna-warnanya. Tadi kan ada hijau lampau telah gitu ya. Merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang gitu ya. Hitam perintah akhiranlah. Asik. Kalau yang nggak bisa bernada gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, Lama-lama ada bisa. juga lama-lama bisa. Ada juga pola angka. Inilah yang nanti kita dipelajari di sekejap. Ya. Nah, sekarang kita fokus di pola warna. Al-Quran 30 juz, ada 6.236 kata. Ayat. Pertanyaan 6.236 ayat. Ya, terima kasih Bu Titi. Ada berapa kata? Ribuan. Ribuan. Banyak ya, ada banyak. Nah, Ribuan. jumlah kata di dalam Al-Quran ada 77.439 kata. Tuh. Dan ini dibagi di dalam metode sekejap ke dalam 4 bagian, yaitu tadi ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hitam. Makanya tadi mushafnya berwarna seperti ini. 77.000 ya tadi ya, itu dibagi. Ya, nah ini warnanya mayoritas apa ya? Yuk. Hijau. Hijau ini kelihatannya sawah ya. Iya. Negara mana yang termasuk sawahnya paling banyak? Yang dibilang negara agraris? Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia. Sehingga ketika kita melihat di mushafnya sekejap, mushafnya sekejap ya, bukan mushaf yang lain ya. Ketika ada kata Al-Quran yang berwarna hijau, artinya sama dengan bahasa Indonesia. Makanya kalau warna hijau dibilangnya Indonesia. Ya. Coba kita lihat. Dari bismillah ya. Allah artinya sama nggak? Sama. Alif Lam Mim juga. Al-Kitabu, kitab Tetap sama. sama. Al-Ghaib, Gaib. Sama. as-salat Salat. sama. Al-akhirah Akhirat. sama. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, ini yang hijau berarti Indonesia Banget. sama, artinya sama bahasa Indonesia. Ya. Artinya Pertanyaannya yang huruf hijau ini nggak perlu diterjemahkan dong ya, nggak perlu. karena Nggak kita perlu. udah ngerti. Betul. Nah, di dalam level 1 kita belajar juz 1. Ya, di dalam level 1 kita belajar juz 1. Nah, total kata di dalam juz 1 itu kan 3.583 kata. Kalau yang hijaunya itu ada 379 kata, berarti kan 10% ya. Ya. 10%. Sekarang di juz 1 nih, di juz 1, kita udah megang 10% nggak sih modal sebagai orang Indonesia? Iya. Ya, udah punya modal ya. Iya. Ini kayak dagang ya. Tadi diskon, sekarang ini. Oke. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Udah insya Allah. Ya. Oke. Amin. Sekarang selain warna hijau, warna apa lagi? Biru. Merah. Merah. Oke, Merah dulu. merah ya. Di dalam tubuh kita yang berwarna merah, Darah. darah. Di sini ada yang berprofesi sebagai dokter kah? Tidak.
Tidak. Tidak ada. Oke. Udah ada yang pernah periksa darah di sini? Sudah. Sudah. Pernah nggak darahnya dilihat warnanya biru bukan merah? Enggak. Ya. Darah ya? biru, Pak. Jadi bule. Darah biru istilah tuh. Bule juga tetap warna darahnya merah kan? Iya. Nah, bule darah Darah di merah. dalam tubuh kita ada berapa persen? Tahu berapa persen Sekitar ya? 70% ya. Iya mungkin. Berarti banyak ya? Iya. Ya, banyak ya. Nah, di Al-Qur'annya sekejap, kalau kita melihat kata yang berwarna merah, artinya dia banyak berulang. Makanya dibilang Banyak banget. banyak banget. Ya, kita lihat. Tadi yang hijau juga udah banyak ya, 10% ya. Yang merah Ya. lebih banyak. Ya, yang merah lebih banyak ya. Nah, Iya. inilah yang warna merah ini ada 100 kata, dia ada 2 halaman ya. Itu ada lembar tersendiri juga. Kalau di buku juga ada di lembarnya di halaman 10-11. Ini yang dinamakan kertas ajaib. Kertas ajaib itu ada 2, ada kertas ajaib 1, ada kertas ajaib 2. Kertas ajaib 1 ada 70 kata dan harus dihafal. Wow. Untuk level 1. Bu Farida udah sampai baris keberapa, Bu? Baris 6 biasanya kalau Bu pertama. Farida masih off mic. Baris ke-7 atau ke-8. Bu Farida angkatan 4 pekan ke-6 ya. Baru sampai baris ke ini Bunda. Baru itu 9. Udah 9. Alhamdulillah. Semangat 2 pekan lagi. Iya. Yang ke Semangat, bawahnya susah-susah. Iya. Ya, nanti pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Bu Mary juga waktu itu juga cukup sulit ya, Bu, waktu ngafalin ya. Iya. Tapi insya Allah bisa ya. Nah, ya. Ini di level 1. Nanti di level 2-nya baru kertas ajaib 2 jumlahnya 30. Jadi totalnya kertas ajaib itu yang warna merah 100 kata. 100 kata yang berulang. Ya. Ketika kita menguasai 100 kata yang berwarna merah ini kan banyak berulang. Kira-kira berapa persen ya? Tadi yang hijau tadi 10% ya? Ya. Yang merah 56. kira-kira berapa persen? Ya. 56. Begitu hijau sama 60%. merah ternyata sekitar 60%. 60 lebih sebenarnya. Kita lihat lagi. Di dalam juz 1, total katanya kan 3.583. Yang hijau tadi 10%. Ternyata yang merah sekitar 56%. Jadi dengan kita orang Indonesia sudah punya modal 10%, kalau kita hafal kertas ajaib tadi, 66% kita kuasai. Sisanya 33,4% itu, 33,4% kita lihat di kamus hitam sama di buku. Biru. Buku metode. Kamus biru. Buku merah. Buku merah. Gitu. Ya. Ini kertas ajaib 1-nya. Oke. Sebelum kita mendengarkan testimoni, ini ada testimoni sebenarnya bisa dicari juga di YouTube ya, di sekejap. Nanti saya juga minta testimoni dari teman-teman saya. Tapi sebelum testimoni, Bu Andreas nih pakai ini nggak, Bu? Pakai kerudung nggak, Bu? Lagi pakai kerudung nggak? Bisa ini, Bu? Bisa on kamera, Bu? On kamera. Oke, ini Bu Andreas nih saya tadi minta tolong coba boleh ini Bu, kertas ajaib Bu, kertas ajaib 1. Dihafalin ya, dibacain ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak salah. Bidengan libagilah bagi, wadan ala atas labukan, di dalam mindari, ila kepada qabli sebelum, wadiyahu mereka,
anta kamu, antum kalian, ana aku, nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya aku, na kami, haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu iza apabila, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, ulama setiap kali lau sekiranya, ya ayuhai wahailah, ya ayuhai la'ala agar, in jikalan tidak, anna bahwasanya tahti di bawahan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian, is ketika ya wahai andarina sungguh hinda di sisi hatta sampai, seakatkan sungguh baina di antara bal bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau jika yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini live ya Bu Andriasni ya. Ini ngafalinnya nggak langsung satu hari langsung hafal. Kita bertahap ya Bu Andriasni ya. Ya. Ya, kita bertahap. Mungkin nanti akan banyak dari kita melihat bahwa ini sebenarnya kita udah tahu kata-katanya, tetapi harus dihafalkannya berurutan. Ya. Yang suka lupa itu ketika kita lagi ngafalin baris kesekian, udah hafal baris sebelumnya lupa gitu ya Bu Andriasni ya. Hilang ya. Atau barisnya loncat-loncat. Dari 6 ke Betul. 1. Barisnya loncat-loncat ya. Jadi nanti hafalannya seperti itu, kita ada bahasa Arabnya, terus kemudian bahasa Indonesianya. Jadi kita hafal artinya, ya kita hafal artinya. Ketika kita menguasai 100 ya, 100 kata, insya Allah tadi kita sudah menguasai 50%. Ya, oke. Ini karena tadi sudah dengan rekan saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kertas ajaibnya bisa dapat di mana Bu Desi? Nah, jadi gini, kertas ajaibnya bisa ada di mana? Ini kan posisinya seperti ini ya. Ini buku merahnya, ini ada kamusnya, nah ini kertas ajaibnya. Jadi nanti kita punya reading materialnya, Pak Gede, ada bukunya, ada kamusnya, dan ada kertas ajaibnya ini. Ini kertas ajaibnya bolak-balik. Di dalam buku merah ada. Ya, di dalam buku merah juga ada, nanti kita dapat kertasnya seperti ini. Halaman Dulu saya waktu pertama kali ikut ini, memang saya waktu itu nggak ikut kelas perkenalannya, jadi langsung kelasnya aja gitu kan. Nah, waktu pas ikut langsung kelasnya, saya bingung kan, kok dapat reading materialnya itu ada kertas ajaib, saya mikir kok kayak jadi main sulap gitu ya. Ternyata begitu pas masuk, saya nggak ikut kelas perkenalan, jadi saya langsung masuk, hari pertama gitu ya, ketemu sama Bu Andrias nih waktu itu ya. Terus saya langsung terkaget-kaget, oh maksudnya kertas ajaib seperti ini, gitu. Terus udah gitu kita diajarin cara harus nyanyi gitu kan, aduh nggak ngerti nada gitu kan, bingung gitu ya. Tapi alhamdulillah hafal juga.
Itu nanti Pak Gede. Jadi ada reading materialnya. Izin kita bisa beli di mana, Bu Desi? Itu nanti di sekejapnya. Di sekejapnya, Pak. Bentar ya, saya share ya. Di sekejapnya itu, oke. Ya, ini saya share. Oke, ini untuk kenapa? Tadi saya belum begitu mengerti ya Ibu, nih maaf ya. Hah? Kalau yang tadi nyanyi tadi apa itu maksudnya apa ya? Untuk Karena ngapalin. masih blank banget nih saya. Ya, itu kita ngafalin kertas ajaib ini, Bu. Ini kan ada 100 kata. Tapi yang kita hafalkan di level 170 itu gunanya untuk memahami Al-Qur'an ya, Kata demi kata. ya. Ini sebentar ya. Al-Qur'annya itu kan Dijelaskan 70%. iya. Sebentar ya. Sampai darah Nah, tadi. ini. Nah, merah. Sebentar. Merah. Nah, ini Bu. Iya. Jadi kan ini kan mushafnya sekejap itu ada warnanya. Ada warna hijau, merah. ada warna merah, ada warna hitam, ada warna biru. Garisnya Biru, ya, ya. warna tulisannya bukan garisnya. Ya. Iya. Nah, inilah yang warna merah yang tadi sama Bu Andriasni itu dinyanyikan, dinadakan, disenandungkan. Ya, contoh bi dari Bismillah ya, bi dengan li bagilah bagi. Jadi ketika kita menemukan kata bi, artinya bi itu dengan. La tuh bagi. Ya kan? Zalika artinya apa, Bu? Zalika itu, gitu kan? La artinya apa? La bukan. Fi di dalam. Di dalamnya. Iya. Allazina. Orang-orang yang. Nah, itu Bu. Iya. Min. Kita tahu artinya di mana Bu? Al-Zina itu kalau langsung apa ada Hafalan kertas ajaib Bu, bantu Iya, jawab. hafalan. Oh, Hafalan. Jadi nanti gini, kan itu kita 20 pertemuan, Bu. 20 pertemuan. Pertemuan pertama tuh nggak langsung ngafalin segitu, enggak. itu kita dikasih waktu sekolah itu 8 pekan. Tapi nggak semuanya bisa 8 pekan hafalan. Nanti ada ujian baru setoran ujian. Iya. Ada ujiannya. Ujiannya gimana, Bu Mary, Bu Sri, Bu Andriasni waktu pas ujian? Enak nggak? Alhamdulillah. Nggak susah kan? Alhamdulillah bisa gitu. Mudah karena ujiannya tuh jangan dipikir wah kayak gitu. Kalau ujiannya itu insya Allah mudah gitu. Ya, ujiannya tuh nebak arti. Misalnya kayak gini nih ujiannya ya. Tadi yang kertas ajaib ya, misalnya Bu Andrias nih, kan? Apa artinya hada? Haza ini. Cuma kayak gitu aja. Udah cukup kan baru haza doang kan ditanya haza. Kayak gitu aja gitu kan. Gitu. Misalnya gini, Bu Sri Mulyati, apa artinya fi? Di dalam. Pintar. Karena ini metode ini yang tadi Ibu Lucy dengar kan, teman-teman sekelas saya usianya yang nongol di sini nih, yang hadir di sini udah 60-an, Bu. Ya, Udah pada purna semua. tapi 60-an ini masih dianggap muda, yang 70-an masih dianggap muda karena masih ada yang 80, 83. Gitu. Jadi saya nih sebagai anak muda, saya anak muda. Iyalah muda dibandingkan para ibu-ibu di sini gitu ya. Itu malu rasanya kalau misalnya saya nggak bisa gitu, semangat mereka tinggi-tinggi gitu. Jadi itu juga menambah semangat saya untuk yang wah ini yang
ibu-ibu dan bapak-bapaknya aja semangat gitu kan, saya juga harus semangat. Seperti Iya. itu. Sehingga kami tunjuk jadi ketua kelas kami. Makasih Bu, kasih Bunda. Itu ya Bu Lucy. Ini Yang alamat salam Bapak Muhammad Azhari ya. Yang Begitu? merah ini berapa persen? Yang merah ini tadi kalau 100 kata jadinya totalnya kan 50% lah. Karena total kata 10 sama hijau sama merah kan 60% ya. 66%. Coba ditayangkan aja. Supaya kita kan suka diskon, suka yang mau singkat-singkat. Mau yang cepat bisa. Ini ya, yang warna merah ya, yang 100 kata ya. Tadi yang hijau kan 10%. Ya. Yang merah jadinya 60% ya. Ya. Untuk hijau 1 66,6%. Hijau 1. Jadi di juz 1 ini ada 3.583 kata. Betul. Hanya kita menghafal yang hijau saja dan yang merah kita sudah menguasai 66,6% dari 3583 kata ini. Hijau nggak usah dihafalin Bu, kan orang Indonesia. Hijau, betul. Hijau itu Iya, hijau nggak usah dihafal karena Ya, sama ya. artinya. ya Betul. karena hijau itu sama dengan bahasa Indonesia Indonesia. banget, betul. Indonesia banget. Yang dihafal ini berarti yang merah yang 56% ini ya. Betul, betul. Ya, betul. Dan yang Ya, merah ini, ya selain warna hijau dan merah, kalau ada warna biru dan warna hitam yang sudah sering, otomatis nanti kita jadi hafal. Nambah lagi, gitu. Nambah lagi itu nanti. Diskonnya jadi banyak ya. Banyak kali. Artinya untuk satu juz ini kita udah 2/3-nya tahu artinya ya. Iya, betul. Betul. Iya. Betul. Modalnya itu satu bahasa Indonesia, yang kedua kertas ajaib itu yang warna merah. Ya. Dan kita belajar selama 20 pekan ditambah 2 pekan untuk ujian, jadi 22 pekan. 22 pekan itu jangan berpikir bahwa 1 bulan itu 4 pekan, 5 pekan ya. Jadi istilahnya 22 pekan itu 5 bulan, enggak. Kita belajar 6 bulan lebih kayaknya ya. Maret. Enggak dari Maret, Bu. Kita dari November. November awal kalau nggak salah. Oh ya, November ya. Ya, November. Dari November itu ya. Belum lagi ada libur Lebaran. tahun baru waktu itu ya, libur tahun baru akhir tahun, libur Lebaran, Lebaran waktu itu kita libur 1 bulan. Ya. Ini seminggu sekali berarti ya. 1 pekan sekali. 1 pekan sekali. Ya. Cuma nanti ngapalinnya aja ya tiap hari. Iya, tiap hari. Kalau 15 itu kalau seandainya kita punya target 8 pekan, satu pekan itu 2 baris, insya Allah bisa. 1 pekan 2 baris itu kan ini. Ya. Kita lihat ya nih, 1 pekan 2 baris. 1 Cicil. pekan 2 baris, 1 barisnya itu 3 hari bisa dong. Iya. Gitu. Bisa ini insya Allah. Cuma memang nanti antara 789 itu yang memang berat. Iya. Ya, kita semua ngerasain 789 berarti ya begitu 10 sampai 15 insya Allah mudah juga. Ringan. 789 ini yang sering berat. Balik-balik. Betul. Saya sendiri juga ngerasain kayak gini kok. Udah ngafalin, udah action depan kamera gitu ya. Begitu didengerin lagi ada 2 kata yang nggak kesebut. Terus waktu itu ada yang bilang, udah kasih aja sama Ustadz. Saya bilang, nggak bisa Bu, soalnya saya masuk YouTube. Nggak mungkin, saya bilang. Iya. Gitu. Jadi mau tidak mau diulang. Begitu diulang, tiba-tiba mic saya nggak nyala. Nge-charge dulu mic-nya, gitu kan. Gitu. Jadi ya itu. Nanti kalau setorannya harus ke YouTube? Nggak juga. Nanti bisa pakai, masukin ke Google Drive ya, bisa langsung ke Google Drive. Kalau yang nggak ngerti nanti pelan-pelan insya Allah diajarkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Semangat. Lanjut. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta testimoninya dari teman-teman saya dulu nih. Dari Bu Mary, gimana tentang sekejap Bu? Bu Mary ini kan mu'alaf ya. Baru belajar bener-bener yang ini di sini nih, ya Bu ya.
Bu Mary bisa on mic atau Bu Stella nggak hadir ya? Bu Stella nggak hadir, udah Iya. malam mungkin. Bu Stella itu usianya 76 tahun. Saya Mualaf sudah juga. pernah, ya mualaf juga, saya sudah pernah ketemu sama Bu Stella, jalannya tuh tertatih pelan sekali. 76 tahun, tapi luar biasa semangat belajarnya. Habis belajar nih seperti ini sama Ustadz, langsung setor tugas itu luar biasa Bu Stella. 76 umurnya Mbak Bu Desi. Kenapa? 76 Bu Stella. 76 tahun. Udah 76, mualaf lagi ya? Betul, Mualaf, betul. betul, mualaf gitu. Terus Ya. semangat belajarnya rajin, cepat sekali Betul. dia. Ahlan wa sahlan Bu Hajah Salbia. Itu di chat ada daftar presensi ya, silahkan diisi, terutama bagi yang baru hadir seperti ini. Ini Bu Hajah Salbia, ada Bu Farida Luciana, ada 2 Bu Farida di sini. Selamat malam, ahlan wa sahlan Bu Farida. Selamat malam. Iya, Bu Hajah Ahlan wa Salbia. Iya, saya baru buka ini Umi. Iya, tahu ini dari mana Bu? Pas ini saya buka-buka ini baru kejebak ini, bukan tahu dari awal. Pas saya buka terus saya bukain. Ya, ada yang mau Insya Allah, ditanyakan? mudah-mudahan. Belum. Belum, ya. Ini kan kalau menurut Umi ini yang pembukaan baru ya Umi. Iya, ini kelas perkenalan dulu sih, bukan pembukaan masuk di pertemuan pertama belum. Ini kelas perkenalan, karena kan kadang-kadang kita kalau mau ikut materi pelajaran kan kita bingung ya, ini nanti metodenya seperti apa ya gitu kan. Oh, Nah, ini kelas iya. metodenya ini, Al-Qurannya ini dibagi dalam 4 warna. Warna-warnanya itu nanti yang tadi warna hijau itu artinya sama seperti bahasa Indonesia, yang warna merah adalah yang memang banyak kata-katanya dan nanti akan kita hafalkan sehingga mempermudah kita ketika menerjemahkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah ini pas saya buka-buka ini Umi belum lihat dari awal karena memang belum ada jadwal ya Umi. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan nanti. Saya juga berharap mau buat nambah-nambah ilmu yang banyak ketinggalan, saya kurang serap barangkali. Sebelumnya Ibu udah pernah belajar sekejap atau bareng sama Bu Farida juga? Bu Cahriani, saya kelompok 4. Angkatan 4. Angkatan 4. Oke, ya. Oh, Bu ini berarti barengan. Terima kasih Umi. Ya, sama Bu Farida ya di angkatan di angkatan 4. Adik kelas kita Mbak Bu Desi. Ya, jadi gini, di sekejap ini kalau di sekejap pusat itu angkatannya itu udah lebih dari 70. Nah, kalau tadi yang Bu Farida atau Bu Hajah Salbiah ini bilang angkatan 4, itu maksudnya di kelasnya Masjid Raya Pondok Indah. Kita masuknya kelasnya Masjid Raya Pondok Indah gitu. Kalau yang ini sekarang saya bikin kelas itu kelasnya saya gitu, bukan Masjid Raya Pondok Indah gitu kan. Jadi memang kelasnya saya akan membuka karena saya ketika di tengah-tengah perjalanan belajar saya ikut training of trainers. Ya, yang secara langsung ketika saya bertemu sama Ustadz Nur Ihsan sebagai penggagasnya itu juga langsung ngajak saya ikut training of trainers gitu, dan ternyata ketika saya TUT itu berbarengan dengan adiknya Ustadz Nur Ihsan sebagai penggagasnya, penciptanya metode sekejap, itu saya barengan TUT sama adiknya. Jadi adiknya itu yang juga sudah dosen bahasa Arab gitu ya, sekolahnya juga di ini tetap ketika mau menjadi pengajar tetap mengikuti belajar di level 1 seperti ini. Jadi walaupun kita sudah bisa punya metode, karena kan metodenya beda-beda ya, jadi kita harus tahu. Seperti itu. Sebenarnya ada yang memang kelas percepatan untuk para ustadz gitu ya, nggak 20 pekan ya, dan 12 atau 12 pekan kalau nggak salah. Tapi ya itu materinya cukup banyak, agak berbeda silabusnya seperti itu. Ya, ini kita sudah ini tadi dengan Pak Ustadz Mabrur. Kalau yang angkatan 4 ya. Iya.
Terima Ahlan. kasih ya Umi. Sama-sama, Ya. Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Siti, ahlan wa sahlan. Bisa on mic? Oke. Oke, selain Pak Gede tadi, ada pertanyaan lagi Pak Gede? Keluar, oh ada. Bu Ika, ada pertanyaan? Belum. Belum. Satu aja. Apa Hmm. namanya? Apa nanti akan ada grup khusus apa di WA ada grup khusus enggak ya? Apa enggak? Ada di grup Belum. khusus itu lebih kepada misalnya pada saat kita mau belajar aja, lebih kepada pemberitahuan-pemberitahuan. Oke. Jadi Nah, absennya cuma pas belajar ini aja ya, pas ikut kelas ini aja di absen gitu ya. iya, seperti itu. Nah, di sini saya share dulu ya. Saya lanjut. Jadi, ini tadi testimoni udah semua ya. Oke. Nah, di sini kan kita ada 20 kali pertemuan ya. Kita di level 1 itu 20 kali pertemuan. Nanti setelah level 1 maksimal itu level berapa? Saat ini baru dibuka level 5. Nah, dari level 1, level 2 sampai level 5 bukunya tetap nggak ganti-ganti. Jadi tetap kita menggunakan buku warna merah, tetap menggunakan warna hitam dan kertas ajaib ya. Untuk beli di mana nanti saya jawab ya Pak Gede ya. Nah, ini silahkan nanti diisi ya formulir pendaftarannya ya. Nanti saya bikin di chat juga. Oke. Nah, bukunya ini ya, buku panduan, kamusnya, kertas sekejapnya. Sekarang saya share kalau ini belinya di mana? Belinya itu di Sekejap. Jadi di sini, oke, di sini rata-rata milihnya kelasnya kelas online kali ya, bukan offline ya? Iya. Ya, karena kalau offline itu di rumah saya di Depok ya. Jadi saya pikir di sini pilihannya online ya. Online ini pilihannya yang tersedia ini Senin malam sama Jumat malam. Dan kelihatannya yang akan segera mulai Jumat malam. Malam Sabtu ya. Malam Sabtu gitu. Kemarin saya buka beberapa hari, tapi ternyata yang minat itu lebih banyak di Jumat malam sama Senin malam gitu. Tapi yang kelihatannya akan mulai itu yang lebih banyak peminatnya juga Jumat malam gitu ya. Nah, pelatihannya sebanyak 20 kali, reading materialnya seperti ini. Nah, ini biaya untuk online itu 1,9 itu dapat dicicil 3 kali ya. Dan itu hanya sekali aja. Maksudnya dalam artian bukan 1,9 sebulan, enggak. 1,9 itu untuk 20 kali pertemuan ditambah ujian termasuk dapat reading material ya. Nah, reading materialnya ini ada buku panduan, ada kamus, ada kertas ajaib. Nah, ini biaya ini belum termasuk ongkos kirim bukunya ya. Ini ditransfernya ke Yayasan Sekejap. Nanti konfirmasinya bisa ke nomor telepon yang 0851 itu atau bisa ke Bitly yang ini. Seperti itu. Nah, kalau dicicil bisa 3 kali. Bisa dicicil 3 kali ya, 1,9 ini bisa dicicil 3 kali. Nah, itu nanti transfernya ke Yayasan Sekejap. Ketika sudah transfer, itu langsung dikirim bukunya, walaupun cicilan yang pertama. Itu langsung ditransfer. Cicilan Iya. Jadi kalau misalnya kayak Bu Salbiah kan bukunya sudah ada, berarti enggak usah beli buku lagi ya, Bu? Iya, kalau yang sudah ada tidak perlu mudah. Kan Ibu kan masuknya di ini kan Bu, di MRPI kan Bu? Iya, saya masuk di sana. Berarti enggak usah buka yang ini ya, Umi ya? Iya. Ibu kan sama saya, Ibu belum pernah ikut sharing session sama saya ya? Sudah pernah? kemarin
fi'il madi kemarin. Iya, iya, iya. Itu. Iya. Nah, jadi ini reading materialnya ini kita menggunakannya sampai di level 5. Iya. Gitu. Nah, itu ada untuk ininya formulir pendaftarannya di situ, ada pilihan harinya juga gitu ya. Iya. Itu saya Senin malam sama Jumat malam jam 8 seperti ini. Iya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita ini bisa mengikuti yang biasa aja biar nggak terlalu penuh ininya. Bu Ya. Salvia, kalau boleh tahu usianya berapa, Bu? Saya usianya sekitar 63 sekarang penuh. Berarti ini satu ini ya, sama Bu Mary juga sekitar 60-an, tadi Bu Farida 63 juga ya. Ya. Bu Andriasni juga 60-an gitu. Ya. Saya Ini- dengan Bu Cahriani, Bu Dede gitu. Iya, betul. Iya. Ya. Semangat, Ya, Bu. Ya, semangat. semangat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. saya nih Bang Andri, semangat seusia kita, Bu. Iya, Bu Ya, Andriasni di Padang. Bu Siti, Ya. boleh on mic, Bu? Boleh mic-nya dibuka? Bu Siti Sediati? Iya. Suaranya belum terdengar, Ibu. Ya, belum ini ya, belum bisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita rencananya mulai Juni. Ya, mulai Juni. Ya, Bu Sri Sediati, bisa mic-nya dibuka? Nah, Bentar saya nggak bisa iya, Bu, sudah kedengaran suaranya. Ibu Siti ini sudah pernah mengikuti belajar bahasa Arab, Bu? Atau Ibu juga udah pernah ikut sekejap? Belum sama sekali? Baru sekali ini saya buka Oh. HP ada ini. Mhm. Gimana caranya? Ya, Ibu Siti tadi datangnya kita sudah hampir selesai tadi. Ya, jadi di metode sekejap ini memang Al-Qur'annya itu kita akan menerjemahkan Al-Qur'an ya, Bu. Untuk di level 1 itu kita menerjemahkan itu juz 1. Juz 1. Nah, kita punya beberapa pola. Ya, ada pola warna, ada pola garis, ada pola angka. Untuk di pertemuan awal, kita mengenal pola warna itu ada warna hijau. Artinya apa tadi warna hijau? Indonesia banget. Indonesia banget. Artinya ketika kita menemukan warna hijau, ya, itu artinya Indonesia banget, sama seperti bahasa Indonesia, ya, sama seperti bahasa Indonesia ya. Coba saya lihat dulu ini Al-Qur'annya ya. Ini ya. Oke. Ketika yang warna hijau Indonesia banget ya. Ketika yang warna merah artinya banyak banget. Banyak banget. Kalau warna hijau sama warna merah digabung dalam juz 1 totalnya berapa persen? 60. 60% ya, 66%. Nah, jadi ini Bu Siti, Al-Qur'an sekejap ini seperti inilah penampakannya. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam, ada warna merah tulisannya. Ya. Nah, nanti ini kita terjemahkan. Nah, terjemahkannya itu yang warna hijau tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Karena artinya sama seperti bahasa Indonesia. Alkitab sama Alkitab, jadi nggak perlu ditulis. Yang warna merah juga nggak perlu ditulis.
Zalika nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis tuh nantinya itu adalah yang warna biru ini, yang warna biru, dan yang warna hitam. Biru hitam. Iya, jadi yang warna merah ini nggak usah ditulis. Yang warna Dihafal. hijau juga nggak pernah ditulis. Iya, karena udah dihafal. Iya. Itu, ya. Jadi tidak perlu ditulis kalau yang warna merah dan warna hijau, karena sudah hafal, karena sudah tahu kalau yang warna hijau. Nah, untuk mencari yang warna biru sama warna hitam ini, sisanya tadi 33% ya. Ya. Inilah yang kita cari. Nah, ketika sudah ada kata-kata, misalnya nih, kata hudan. Kata hudan di ayat ini sudah ada. Terus di ayat 5 udah ada nih kata hudan. Nggak perlu lagi hudan yang ini diartikan. Kenapa? Karena sudah ada di atasnya. Ya. Kata yuk minu. Yuk minu ini udah ada di ayat ketiga ini. Nggak perlu lagi di sini diartikan. Gitu. Ya. Nah, nanti kita mengartikan, kita bisa nulis di sini nih di bawah nih. Ya, di bawahnya nanti akan ada tulisan. Kalau kadang-kadang ada yang suka bilang gini, aduh sayang ditulis-tulis. Saya sarankan kalau seandainya sayang, ya udah difotokopi aja. Ya, difotokopi digedein tuh A3 gitu ya. Teman-teman saya biasanya difotokopi A3 gitu ya. Biar gede. Biar nulisnya bisa enak. Jadi bukunya tetap bersih gitu ya. Ada yang sayang kan bukunya kan. Nah, jadi ya dicoret-coret ya. Betul. Kopi terus yang dicoret. Betul. Ya. Nah, ini ada teman saya juga nih, Ahlan wa sahlan Bu Neni. Bu Neni ini juga lumayan ini usianya ya, Bu. Bu Neni berapa, Bu? Punten, Bu. Usianya? Bu Neni, Mas Nelly. Bu Neni ini tinggal di Bandung. Oh, enggak on mic ya, Bu Neni ya. Tapi rata-rata usianya di atas saya semua lah itu. Usia saya 49 mau 50 ya. Itu rata-rata di atas saya semua. Saya paling muda kayaknya. Ada lagi pertanyaan? Ika muda. Bu Ika 50. Ya muda sih. Muda ya, Bu Ika, ya sama. Bu Ika muda. Bu Novia? Ini Bu Farida Alawi sama Bu Farida Luciana. Ini saya belum kenal sama Bu Farida Luciana nih. Atau sudah pernah ikut juga? Atau ini jangan-jangan udah pada tidur nih? Udah malam. Kalau saya kan di itu sekejap 4, Bu Desi. Betul. Kalau Bu Farida Luciana baru mungkin ya? Kayaknya sih. Itu. Karena waktu itu juga Bu Farida udah beberapa kali kayaknya ikut ya kelas perkenalan bareng sama saya, Bu ya. Iya, udah. Itu. Setiap Ikutin terus hitung-hitung menghafal. Ikut itu menghafal pas kertas ajaibnya ya, Bu. Iya. Terus suka lupa kan kalau nggak diulang-ulang. Betul. Jadi kalau sering ikut ya manakala ada waktu Zoom ya udah yang bisa Zoom ikut gitu. Dan insya Allah juga nambah semangat ya, Bu ya. Iya betul. Kadang-kadang kalau siang kan saya suka sambil kerja ya karena walaupun udah pensiun ada yang dikerjain di kantor gitu ya. Kan saya megang ini Bu Desi ketua koperasi. Karena itu udah besar koperasinya jadi yang ngurus umat lah. Jadi suka sibuk gitu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Makanya kalau yang malam gini kan enak udah di rumah ya. Betul. Betul. Enak kalau udah di rumah. Makanya saya kemarin tuh boleh nguping dong ya, Mi. Mi, saya juga boleh nguping dong ya.
Iya, ini teman sekelas Buat nih, Bu. nambah-nambah ilmu ya, mengingat-ingat. Iya, betul. Ya, Bu Lucy, makasih. mungkin ada pertanyaan? Iya, Bu Salbia. Bu Lucy, Bu Dewi. Nggak ada Bu, nggak ada Bunda, hanya masih Iya. bingung Masih bingungnya di mana? di Biasanya semuanya. kalau masih bingung itu sebenarnya udah mulai masuk tuh. Ya, Aduh, sebenarnya. amin, 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 amin. Iya, gitu. Karena ada sesuatu. Apa nih yang bingungnya nih? Masih ngambang gitu, apa yang Mhm. mau dipelajarin, apa yang mau dibaca gitu. Ya, karena kan bukunya belum ada. Nanti kalau Iya. bukunya sudah ada, baru deh tuh. Saya dulu Oke. belum Iya. pernah ikut kelas perkenalan. Waktu itu saya begitu pas tahu metode ini, saya cuma berdasarkan chat, terus udah gitu saya transfer gitu kan, dapat bukunya, terus saya bingung. Secara saya udah belajar nahwu syaraf, saya juga ngajarin nahwu syaraf gitu kan. Saya cuma bingung, ini maksudnya apa kertas ajaib? Ini saya udah hafal semua gitu kan, cuma ternyata harus urutan. Nah, begitu pas harus urutan saya yang mulai oh ternyata seperti ini gitu. Iya. Ketika harus urutan, ana itu kan saya. Tapi Iya. sebisanya disebutnya itu ana itu bukan saya, tapi aku. Kenapa? Kenapa anak itu disebutnya aku? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan beta hamba gitu ya? Karena di sini di metode sekejap ini kan untuk orang-orang yang mungkin usianya juga tidak muda lagi, tidak belajar bahasa Arab, bukan lulusan pesantren gitu ya. Ketika misalnya kita mendengarkan hafalan teman-teman kita nanti berbeda-beda, anak aku, anak saya, kita nanti jadi bingung. Kebetulan itu tadi contohnya anak aku. Tapi kalau misalnya kata-kata yang lain, kita jadi nggak hafal kan? Iya. Nah, tadi seperti yang tadi Bu Farida sebutkan, Iya. Bu Farida, setiap saya bikin kelas perkenalan selalu ikut gitu. Karena kenapa? Pasti ada nanti yang ngucapin kertas ajaib nih minimal. Nah, di situ Bu Farida ikut ngafalin. Karena kenapa? Sama polanya. Walaupun mungkin nadanya berbeda gitu ya. Tetapi misalnya disebut ala agar gitu, oh udah langsung gitu kan, fa lalu gitu kan, bukan biasanya mungkin ada orang taunya oh fa itu artinya maka gitu, tetapi di sini kita pakainya fa lalu walaupun ada fa itu juga artinya maka, ya. Jadi itu semua sama. Jadi ketika kita mendengarkan hafalan orang lain itu jadi satu suara ibaratnya. Jadi makin menghafal. Makin paham. Dulu teman saya pernah ketika setoran, dia menyebutkan ana saya, terus dikritik sama Ustadz gitu kan. Awalnya itu agak sama seperti saya juga waktu itu dikritik. Karena saya menyebutkan ala, itu saya di atas. Sedangkan di sekejap waktu itu dibilangnya ala itu atas gitu. Menurut saya sama aja. Kenapa emangnya atas sama di atas? Oh ternyata ketika hafalan itu kita antara Arab sama Indonesianya itu sama. Jadi ketika teman kita mendengarkan, itu kan juga sekaligus latihan menghafal. Gitu. Ya, nanti kita pelan-pelan ya Bu Lucy ya. Saya juga pernah seperti Bu Lucy yang ini apa ya gitu. Begitu terima bukunya bingung. Karena waktu itu belum pernah ikut kelas perkenalan gitu, begitu pas ikut kelas yang benerannya ini kan bukan ini kan masih kelas perkenalan ya, nanti kalau kelasnya pas itu udah mulai tuh nanti pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga gitu, tetapi nanti dari pekan pertama sampai keempat itu belum dikasih bahasa yang Arabnya, masih bahasa Indonesianya dulu, nanti secara bertahap pelan-pelan gitu ya. Dan bahasa Arabnya juga seperti kelasnya Bu Farida sama Bu Salbia. Pekan kelima kan hafalannya gini ya. Fa'ala fa'alu gitu ya. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan.
Seperti itu ya Bu Farida, Bu Salbiah ya, di pekan kelima ya, hafalannya. Betul, Bu Desi. Itu pekan kelima ya. Jadi pekan pertama nggak ada kayak gitu. Ya. Itu pekan kelima cuma seperti itu hafalannya. Mungkin kalau ada yang pernah, mungkin Bu Ika ya, kalau pernah belajar bahasa Arab nggak kayak gitu kan hafalannya kan? Bu Ika masih on? Iya, iya. Belajar bahasa Arab nggak seperti itu kan Bu hafalannya? Kenapa? Udah sih, kenapa? Maksudnya? Kalau belajar bahasa Arab hafalannya nggak seperti itu kan? Oh Bukan iya, nggak lebih banyak lagi kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu ya. Iya. Terus kita nggak tambahin bahasa Indonesianya. Gitu. Ya Bu Ika, mau ada pertanyaan Bu? Atau mau ada komen? Enggak, belum ada. Lanjut aja Bu. Siap, siap. Bu Novia? Oke, kalau nggak ada, mungkin karena juga sudah lelah ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang mungkin masih ragu-ragu di sini, silahkan via chat. Ya, via chat yang di nomor 0851 boleh, atau kayak Bu Ika di nomor 0811 saya juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja ya. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf pastinya saya banyak salah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa disampaikan ke saya. Kalau misalnya pertanyaannya berkaitan hari misalnya, bisa hari ini nggak segala macam, nanti saya coba cek ya. Kalau misalnya sayanya bisa dan juga nanti akan ada peminatnya, itu juga bisa. Dan untuk sekarang ini yang available memang Jumat sama Senin, dan kemungkinan yang akan mulai duluan itu yang Jumat gitu ya. Yang Senin ini saya masih menunggu juga gitu. Minimal berapa orang? Enaknya sih kalau untuk sekejap minimal itu 10 orang ya, minimal kalau sekejap ya gitu. Kalau di kelas saya itu 50 orang lebih ya. Kalau di kelasnya Bu Farida 18 ya Bu ya. Seperti itu. Kalau di kelas saya itu kelasnya banyak banget, 50 orang lebih waktu itu, dan sekarang tersisa 30-an. Nah, kalau di kelas yang saya mau mulai ini setidaknya di atas 10 lah gitu ya. Juga biar nggak terlalu ribut dan juga nggak terlalu sepi, karena kalau cuma berdua atau bertiga nanti untuk setoran pasti deg-degan semua nih. Ya, setoran pasti pada diem gitu kan, nunggu ditunjuk. Nggak enak juga kalau cuma berdua gitu ya. Gitu berdua, nanti kalau yang satu nggak masuk udah yang deg-degan gitu kan. Waduh, yang satu nggak masuk, wah semua ayat ditanya nih gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa menunggu. Nah, kalau untuk pembayarannya semuanya via sekejap, mau cicilan atau mau lunas itu bisa, nanti ketika sudah transfer bisa diberikan ke chat itu bukti transfernya, jadi nanti langsung saya follow up biar langsung dikirim. Kemarin itu yang ikut kelas-kelas perkenalan lainnya itu sudah dikirim buku-bukunya ya, jadi biar cepat dapatnya seperti itu. Ini mau tanya, ini yang 1,9 ya? Iya betul. Itu untuk sampai selesai. Iya sampai selesai. Jadi sampai bisa selesai 6 bulan ya? Di level 1 bisa sekitar 6 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung ya, itu 1,9 itu 500-nya itu buku. Berarti kan sisa 1,4 ya. Iya. 1,4 itu kalau dibagi 6 bulan itu perkiraan sekitar 250.000 ya sebulan. Iya, iya. Saya dulu les bahasa Arab 500.000 sebulan. Aku Syaraf belajar bahasa Arab tahun 2015. 6 tahun. Ya, 6 tahun yang lalu. Gitu, belajar bahasa Arab dengan bawa kamus yang setebal-tebal itu gitu kan. Wah, langsung udah kayak fitness gitu kan. Terus udah gitu bawa buku, nulis gitu kan. Dari belajar nulis, belajar ngomong juga, belajar. Terus ketika ngomong itu juga harus ustadznya juga ngomongnya pakai bahasa Arab gitu kan. Terus kita kalau nanya juga disuruh pakai bahasa Arab juga dulu gitu. Ya. Saya sangat merasakan seperti itu. Ya. Jadi
nanti kelas dimulai itu kalau setidaknya kuotanya itu juga sudah memenuhi ya. Kalau dari sekejapnya sendiri, kalau sekejap pusat sih 30 orang, tapi kalau saya 30 orang itu terlalu rame, nanti malah masing-masing saya tidak terkontrol gitu kan. Saya kan lebih enak kayak gini nih, sedikit, tapi masing-masing siapa yang belum paham itu tuh lebih enak saya, biar kita tuh belajar enaknya tuh sampai tuntas gitu, biar sampai paham seperti itu. Ya, oke. Nanti kalau seandainya mau ada tanya, silakan via WhatsApp ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf pastinya saya banyak salah. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sama-sama. Terima kasih.